Selamat pagi, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya di mana kehidupan kita masih diantarkan menikmati pagi hari ini. Dan sebelum kita mengawali segala aktivitas atau tanggung jawab, ada baiknya firman Tuhan yang memberangkatkan atau mendasari hidup kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga di tempat tinggi, kami selalu mengucap syukur atas kasih setiamu yang selalu kami rasakan. Tolonglah kami Tuhan, agar pikiran kami selalu terarah kepadamu, dan biarlah di dalam segala hal kami mengandalkan Engkau. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau materaikan Roh Kudus-Mu, buat kami mengerti dan menguatkan dalam kehidupan kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus dengar ya Allah doa kami ini. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Selasa 4 Juni 2024, yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15, demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam kehidupan manusia, ada dua roh yang selalu setia mengikuti langkah, yaitu roh jahat yang pastinya membawa manusia ke berbagai ragam dosa yang pada akhirnya akan menerima kebinasaan. Namun syukur kepada Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya, sehingga setiap orang yang sudah diperbaharui atau dipenuhi Roh Kudus membawa pembaharuan secara menyeluruh dalam kehidupannya, di mana bukan lagi secara duniawi atau daging manusia dalam berucap dan berkelakuan, tapi sebagaimana yang sudah dituntun Roh Allah. Pembaharuan akan Roh Allah dalam setiap langkah manusia akan selalu melahirkan berbagai kebaikan. Salah satunya seperti nats renungan hari ini. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya, ada tindakan dan usaha kita sebagai orang percaya untuk mengizinkan damai itu menguasai hati kita. Damai itu bisa menguasai kita jika kebenaran firman menguasai hidup kita, dan kebenaran itu menguasai hidup kita jika kita menaati firman Tuhan. Untuk itu, apa saja yang harus kita lakukan agar damai Kristus kita miliki? 1. Kepercayaan yang tak goyah kepada Kristus. Jangan mudah tergoda oleh kekuatan-kekuatan dunia ini, dan hanya satu tetap kita imani, yaitu Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. 2. Ketika diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, hendaklah berserah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan juga hanya kepada Tuhan. 3. Perdamaian dengan sesama. Di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, pembawa damai dan mau didamaikan. 4. Selalu mengucap syukur atas berkat kasih karunia Allah dan juga antar sesama. Dikatakan Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat yang sudah ditebus, kita sebagai tubuh Kristus berarti menjadi satu tubuh. Yesus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai
tubuh Kristus. Segala otoritas ada di dalam Dia. Jemaat sebagai tubuh Kristus berarti juga ada persekutuan dan perkumpulan orang percaya kepada Injil tentang Yesus Kristus. Sebagaimana umatnya akan melakukan kehendak Allah di dunia ini. Dalam kata Yunani untuk Tuhan adalah Kyrios, maka jemaat juga disebut Kyriakon yang artinya milik Tuhan. Jadi jemaat sebagai tubuh Kristus milik kepunyaan Allah, imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Oleh sebab itu dikatakan di dalam nats hari ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih-Mu tiada berkesudahan, Engkau limpahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kalaulah kami boleh menerima napas kehidupan, melakukan segala tugas dan tanggung jawab, dan menerima damai, sukacita, semuanya itu hanyalah kasih-Mu semata-mata. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Jikalaupun kadang ada pencobaan, tantangan, bila kami bandingkan jauh-jauh lebih besar kasih-Mu, berkat-Mu. Terima kasih Allah. Biarlah Kau ingatkan kami selalu, jangan lalai oleh apapun di tengah-tengah dunia ini, tapi biarlah dalam segala hal kami mendahulukan Allah, sehingga kami tidak kalah dengan dunia ini. Ingatkan kami mempunyai Allah yang maha agung, maha kuasa, dan maha baik. Terima kasih Tuhan. Kami atau gereja-Mu telah tiba kepada ketritunggalan-Mu, di mana Allah, Anaknya Roh Kudus, Allah yang begitu sempurna ajaib. Itulah harapan kami, sehingga kami tidak takut menghadapi gelombang kehidupan ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu dan hamba-Mu. Engkau yang menolong di setiap pergumulan, memberi rejeki lewat pekerjaan, hikmat kebijaksanaan, kekuatan roh kepada setiap orang tua, agar jangan jemu-jemu mendoakan, menasehati anak-anak yang Kau beri, agar anak-anak kami, anak yang berhasil kelak dalam pendidikan, beri Tuhan mereka takut akan Engkau. Kelak mereka bisa meraih masa depan mereka. Yang sudah mendapat pekerjaan, beri karir bertambah, dan juga kerendahan hati, dan jangan lupa mengucap syukur. Juga Tuhan dalam setiap keluarga Kristen, jadikan keluarga yang takut akan Engkau. Ya Bapa di surga, banyak jemaat-Mu, para ibu, ayah, dan anak-anak di dalam kondisi alam sekarang yang dalam keadaan sakit. Beri pengharapan Tuhan pasti menyembuhkan lewat medis, obat, dan makanan. Kami mohon Tuhan sembuhkan agar sukacita mereka penuh di dalam Tuhan. Hibur yang berduka dan tolong yang di dalam kelemahan. Biarlah Engkau campur dalam segala kehidupan kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu di dalam Kristus, dan layakkan kami menjadi anak dan pewaris kerajaan. Dengar doa kami Allah. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam baik, tetap semangat. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.